Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan mencoba memberikan materi peta dan pemetaan kelas 10 kalau sekarang ya. Nah, sebelumnya di video yang lalu kita sudah belajar komponen peta. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis peta. Jadi ada beberapa macam kategori peta itu. Ya, jadi dikelompokkan. Kalian udah tahu bahwa yang namanya peta itu kan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bentuk bidang datar ya, dua dimensi yang diperkecil dengan proyeksi tertentu gitu kan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jenis-jenis peta itu ya. Ada tiga di sini saya ambil. Yang pertama berdasarkan jenisnya, berdasarkan skalanya, dan berdasarkan isinya. Kita cek ya. Nah, berdasarkan jenisnya, peta itu dibagi menjadi yang pertama ada peta foto. Peta foto itu peta yang dihasilkan dari foto udara atau satelit. Jadi dia hasil rekaman. Ya, rekaman citra foto. Ya, di foto dari satelit tuh kan di luar angkasa sekarang sudah banyak ya bertebaran satelit penginderaan jauh ya. Kalian buka Google Map juga dari sana. Kemudian yang kedua peta garis. Nah, peta garis ini peta yang menyajikan kenampakan alami buatan manusia dalam bentuk titik garis dan luasan seperti atlas. Jadi ini bentuknya seperti atlas ya, peta biasa. Ini disebut peta garis. Ya, kenampakannya seperti ini yang sering kalian lihat. Kemudian berdasarkan skalanya, ya kalau tadi berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan skalanya, peta itu dibagi menjadi ada peta skala sangat kecil ya, kadaster, ada peta skala sedang, nanti peta skala besar, dan peta skala geografis atau sangat kecil. Nah, yang harus kamu pahami di sini dalam hal skala peta itu seperti ini. Jadi konsep dari peta itu dia kalau skalanya semakin besar, ya skalanya semakin besar lah di sini ya, maka daerah wilayah yang dipetakannya semakin sempit, ya sehingga dia menampilkan bentuk fitur permukaan bumi yang lebih detail. Ya kan, ini contoh nih. Ini yang peta paling bawah ya, 1/300.000. Jadi 1 cm di peta mewakili 1.300.000 cm ya, atau 13 km di lapangan. Ini peta skala besar. Kan wilayah yang ditampilkan hanya misalkan paling ini apa ya, kecamatan. Nanti misalkan kalau semakin angkanya besar, dia masuk kategori skalanya lebih kecil. Jadi peta skala sedang atau peta skala kecil gitu ya. Ini ukurannya makin meluas tapi lebih tidak detail gitu ya. Jadi kan ini peta Madika ya, bisa dilihat. Ini levelnya kecamatan, ini misalkan kabupaten, provinsi, ini nasional. Jadi yang harus kamu pahami, angka skala itu lihat ya, kalau angkanya makin besar maka dia termasuk peta skala kecil gitu. Jadi skala kecil itu maksudnya skala kecil ya, dia Atlanta ke New York itu kecil misalkan, meskipun dia berapa ratus kilometer tapi kecil itu skalanya. Angkanya makin besar, tapi kalau angkanya makin kecil maka dia semakin besar skalanya, peta skala besar. Kita cek ya. Nah, yang pertama peta kadaster kalau di Indonesia, peta yang skala sangat kecil dengan nominal skala 1/1000 sampai 1/5 ribuan gitu ya. Ini contohnya peta desa gitu kan. Paling sesenti itu berapa meter gitu kan. Nah, ini lebih detail, ketahuan kan ada kebun ya, ada sungai gitu, ada nanti bisa juga kandang ayam mungkin ya. Apa ini kecil skalanya. Apa? Skalanya besar ya. Ruang lingkupnya lebih sempit. Nah, angkanya ini ya. Kemudian peta skala besar, ini dari 1/5.000 sampai 250.000. Ini paling misalkan peta wilayah apa ya, kecamatan gitu ya. Makin melebarkan meluas ya. Kalau tadi desa, sekarang meningkat ke kecamatan. Jaraknya kan agak udah besar gitu ya. 1 cm bisa berapa kilometer gitu kan misal. Kemudian peta skala sedang, peta dengan skala nominalnya 1/250.000 sampai 1/500.000. Contohnya misalkan peta ini provinsi DKI Jakarta.
Jadi 1 senti di sini itu sama dengan 250.000 senti di lapangan. Atau 2,5 kilo ya misalkan. Ini peta skala, sedangkan wilayahnya makin meluas ya. Tuh. Kemudian peta skala kecil, nah skala dengan 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ini misalkan peta Provinsi Jawa Barat ini ya. Jadi 1 senti di sini mewakili bisa 1:500.000 atau 5 kilometer ya, sampai 1 juta. Ini masuk kategori peta skala kecil. Kemudian ada peta skala geografis sangat kecil ini, jadi ini sudah nasional nih. Peta dengan skala kurang dari tidak kurang dari ini tidak kurang dari 1 juta, 1:1 juta ya. Lebih ini ya. Skalanya lebih dari 1:1 juta, bukan kurang. Belum diedit, sorry. Jadi ini 1 senti di sini bisa puluhan kilo ya, atau ratusan kilo kali. 1 senti di sini tuh. Maksudnya gitu. Jadi kecil skalanya. Tapi dia wilayahnya luas. Paling kita nggak bisa lihat di sini ada kandang ayam gitu kan, kemudian rumah ya. Ini cuma jalan aja, lokasi kota gitu. Itu maksud dari skala kecil. Oke ya, jadi itu contoh klasifikasi jenis peta menurut skalanya. Ya, ini skala geografis sama aja. Dunia ini. Kemudian berdasarkan isinya ada peta umum. Peta umum itu menyajikan sesuatu yang ada pada wilayah, kenampakan fisik maupun budaya. Ini misalkan ada penampakan fisik, ada sungai, ada gunung api ya, ada dataran tinggi yang oranye, gitu kan, dataran rendah yang hijau. Penampakan budaya apa? Contoh kecamatan, ini yang hitam, yang kemudian bandara ini ya. Kemudian nanti ada pelabuhan ini. Ini contoh peta umum yang sering kalian gunakan ya, di atlas misalkan. Kemudian ada peta tematik, ini menyajikan satu kenampakan aja, misalkan dia cuma satu aja. Contohnya misalkan ini peta tourism atau wisata Sumatera Barat. Dia hanya menampilkan lokasi-lokasi wisata aja. Atau misalkan peta kepadatan penduduk, peta sebaran hewan dan tumbuhan Indonesia. Nah, dia hanya menampilkan hewan-hewan tertentu. Kemudian peta sebaran angka kriminalitas, angka kemacetan, dia cuma satu aja gitu. Oke, nah itu jadi contoh dari jenis-jenis peta ya menurut apa jenisnya, isinya, skalanya. Kita coba latihan ini ya. Nah, peta menurut skalanya, peta desa menurut skalanya masuk ke dalam peta apa? Apakah skala kecil, kadaster, sedang, sangat kecil, tematik. Nah, ini tadi peta desa kira-kira dengan ukurannya wilayah desa masuk wilayah sempit ya, dia peta kadaster. Gitu kan? Kemudian yang kedua, manakah dari peta berikut yang masuk peta tematik? Topografi, benua Asia, zonasi gempa, atlas, peta DKI. Mana yang khusus, spesifik yang ini? Ya. Nah, jadi itu contoh dari latihan soal gitu. Jadi ini soalnya masih level nggak terlalu susah ya. Itu silakan dibaca lagi nanti ya, ada materi lainnya nanti di share deh saya di video selanjutnya. Silakan banyak membaca, diulang-ulang ya, jangan sampai nanti tertukar ya bagaimana jenis-jenis peta, klasifikasinya menurut jenisnya, menurut skalanya, dan menurut isinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan silakan kunjungi blognya juga di gurugeografi.id ya kalau mau materi versi teksnya. Silakan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.